Hai guys, kali ini kita akan membahas kasus Elizabeth Short, The Black Dahlia Murder. Amerika tahun 1947, Elizabeth Short ditemukan tewas di Los Angeles dengan kondisi tubuh yang terbelah dua dari pinggang ke bawah. Tubuhnya dibersihkan dari darah, wajahnya dipotong dari telinga ke telinga, hingga membentuk senyuman menyeramkan. Sampai hari ini, kasus ini masih menjadi misteri karena pembunuhnya tak pernah terungkap. Oke guys, stop kalian senyum bro. Kita masuk ke dalam kisah hal yang lucu. Elizabeth Short dimulai. Kita masuk sang gadis impian. Los Angeles tahun 1940-an adalah sebuah panggung besar. Lampu neon gemerlap menyinari jalanan Hollywood Boulevard. Bioskop-bioskop menayangkan film hitam putih dan setiap orang yang datang membawa mimpi untuk menjadi bintang. Salah satunya adalah seorang gadis muda bernama Elizabeth Short, kelahiran Boston, Massachusetts pada 29 Juli 1924. Elizabeth tumbuh dalam keluarga sederhana. Ayahnya meninggalkan keluarga ketika ia masih kecil, membuat ibunya harus membesarkan 5 anak seorang diri. Kehidupan masa kecilnya keras, namun Elizabeth dikenal sebagai gadis cantik dengan kulit pucat, rambut hitam bergelombang, dan mata biru tajam yang memikat siapapun yang melihat. Banyak yang menyebutnya gadis dengan wajah bintang film, dan ia percaya bahwa Los Angeles adalah tempat di mana mimpinya bisa terwujud. Saat remaja, Elizabeth sering mendapatkan perhatian karena penampilannya yang glamor meski hidupnya miskin. Ia gemar berdandan, memakai gaun hitam dan mewarnai bibirnya dengan lipstik merah menyala. Teman-temannya memberinya julukan The Black Dahlia, terinspirasi dari film noir populer saat itu, The Blue Dahlia. Julukan itu kelak menjadi nama abadi yang melekat pada dirinya, bukan sebagai bintang film, melainkan sebagai korban pembunuhan paling misterius di abad ke-20 di Los Angeles. Elizabeth bekerja serabutan, kadang ia menjadi pelayan, kadang model kecil-kecilan. Ia sering terlihat di klub malam dan bar, berbaur dengan pria-pria menjadikan koneksi di dunia hiburan. Namun, kehidupan glamor Hollywood hanyalah topeng di balik senyumnya. Elizabeth hidup miskin, berpindah-pindah tempat tinggal, dan bergantung pada kebaikan teman atau kekasih singkatnya. Meski hidupnya keras, Elizabeth tetap percaya bahwa suatu hari ia akan menemukan jalan menuju ketenaran. Ia menulis surat kepada keluarganya, mengatakan bahwa ia baik-baik saja, bahwa Los Angeles penuh kesempatan. Tidak ada yang tahu, di balik optimisme itu takdir sedang menuntunnya ke arah yang mengerikan. Sebuah akhir yang tidak akan pernah dilupakan dunia. Kita masuk ke bab 2, mayat di tepi jalan. Pada hari tanggal 15 Januari 1947, Los Angeles diguncang oleh sebuah penemuan mengerikan. Seorang ibu rumah tangga bernama Betty Bersinger sedang berjalan bersama putrinya di kawasan Leimert Park. Dari kejauhan, ia melihat sesuatu tergeletak di rumputan kosong di dekat trotoar. Awalnya ia mengira itu adalah manekin toko yang dibuang. Tubuh putih pucat itu begitu kaku, seakan terbuang dari lilin. Namun saat ia mendekat, Betty terpenjat. Itu bukan manekin, itu adalah tubuh seorang wanita muda, terbelah dua dari pinggang ke bawah. Bagian atas dan bawah tubuh dipisahkan dengan bersih, seakan dipotong oleh ahli bedah. Tubuh itu dimutilasi dengan presisi, seolah dilakukan oleh ruang operasi. Polisi segera datang. Pemandangannya yang mereka saksikan membuat para penyidik yang sudah berpengalaman pun merinding. Tubuh wanita itu tidak hanya dipotong, tetapi juga dikuras dari darahnya. Kulitnya pucat seperti porselen, seakan sengaja dibersihkan. Tidak ada setetes pun darah di lokasi, menandakan bahwa pembunuhan dilakukan di tempat lain. Lalu jasad dibuang ke lapangan tersebut.
Lebih mengerikan lagi, wajah korban diukir dengan potongan panjang dari ujung mulut ke arah telinga, membentuk sebuah senyuman yang menyeramkan, yang kelak dikenal sebagai glass glue smile. Kedua pergelangan tangannya diikat, ada bekas penyiksaan di seluruh tubuhnya, dan organ-organ dalamnya dipindahkan dengan cara yang aneh. Tubuhnya diposisikan dengan sengaja seakan sang pembunuh ingin memperlihatkan karyanya kepada dunia. Polisi segera mengidentifikasi korban sebagai Elizabeth Short. Gadis cantik dengan mimpi Hollywood itu kini menjadi headline berita. Media menyebut kasus ini dengan sensasi besar, menjulukinya The Black Dahlia Murder. Foto-foto Elizabeth yang glamor dipajang di surat kabar, kontras dengan detail sadis kematiannya. Publik Los Angeles gempar, rasa takut menyebar. Apakah ada pembunuhan berantai yang berkeliaran di kota mereka? Kasus ini segera menjadi tontonan publik. Ratusan jurnalis mengepung kantor polisi, mencoba menggali detail, memotret TKP, dan menulis artikel sensasional. Elizabeth Short yang semasa hidupnya hanya gadis biasa dengan mimpi, kini menjadi pusat perhatian seluruh negeri dengan cara yang paling kelam. Oke, next kita masuk ke misteri yang tak pernah terpecahkan. Polisi Los Angeles mengarahkan segalanya. Lebih dari 150 tersangka diperiksa, mulai dari kekasih singkat Elizabeth, tentara, dokter, hingga pria-pria misterius yang terakhir terlihat bersamanya. Namun tidak ada yang terbukti. Kasus ini semakin ruwet karena media terus-menerus mengorek, seringkali menambahkan bumbu gosip. Bahkan menggambarkan Elizabeth sebagai wanita nakal yang hidup bebas. Korban dibunuh dengan kejam, namun reputasinya juga dihancurkan oleh penderitaan. Yang membuat kasus ini semakin misterius adalah munculnya surat-surat aneh yang dikirim ke polisi dan surat kabar diduga dari pembunuh. Surat itu berisi potongan koran, ancaman, bahkan barang-barang pribadi Elizabeth seperti kartu identitas, akte kelahiran. Sang pengirim menyebut dirinya akan terus bermain dengan polisi. Namun jejak itu berakhir tanpa hasil. Sejumlah teori berkembang. Ada yang percaya pembunuhannya adalah seorang dokter atau ahli bedah, karena potongan pada tubuh Elizabeth sangat presisi. Ada pula yang menduga pelaku adalah pria kaya yang memiliki obsesi aneh. Bahkan ada teori konspirasi yang menghubungkan kasus ini dengan dunia gelap Hollywood, mafia, hingga eksperimen militer. Namun semuanya hanyalah dugaan. Puluhan tahun berlalu, banyak penulis, jurnalis, bahkan mantan detektif mencoba memecahkan misteri ini. Salah satu teori paling terkenal adalah dugaan bahwa Dr. George Hodel, seorang dokter kaya di Los Angeles, adalah pelakunya. Putranya sendiri, Steve Hodel, yang seorang pensiunan detektif, menulis buku menyatakan bahwa ayahnya adalah pembunuh Black Dahlia. Namun bukti konkret tidak pernah ditemukan. Hingga kini, The Black Dahlia Murder tetap menjadi kasus tak terpecahkan. Elizabeth Short tidak pernah mendapatkan keadilan, dan namanya abadi sebagai legenda horor kriminal Amerika. Ia datang ke Los Angeles untuk mencari ketenaran, namun justru mendapatkannya lewat tragedi kematian paling mengerikan. Tubuhnya yang dimutilasi menjadi simbol gelapnya dunia Hollywood, tempat mimpi bisa berubah menjadi mimpi buruk. Nama Elizabeth Short tidak lagi hanya sekedar gadis yang bercita-cita menjadi artis. Ia adalah Black Dahlia, korban kejahatan yang meninggalkan misteri abadi, sebuah luka yang tak pernah sembuh di sejarah kriminal Amerika. Kisah Elizabeth Short adalah pengingat betapa tipisnya batas antara mimpi dan tragedi. Ia datang dengan harapan, tetapi justru menjadi korban dari sisi gelap manusia. Hingga sekarang, setiap kali orang membicarakan pembunuhan paling sadis, nama Black Dahlia selalu muncul. Sebuah misteri berdarah yang tidak pernah menemukan jawaban. Oke guys, gitu aja kisah dari Black Dahlia, atau yang kita sebut saja namanya Elizabeth Short, yang dibunuh secara sadis oleh pembunuh yang tidak terungkap misteri pembunuhannya. Oke, kita tunggu
video selanjutnya, kasus-kasus pembunuhan paling sadis yang ada di dunia, bahkan yang ada di Indonesia. Thank you guys. Jangan lupa kalian subscribe di sini. Oke.